Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ekawati. Saya dari UPT SPF SD Negeri Tidung, Kota Makassar. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan beliau meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Sehingga tujuan pendidikan menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatikanlah dua gambar petani ini. Pada gambar 1, petani yang mendapatkan bibit jagung yang baik, dan di dalam pemeliharaannya, bibit itu mendapat air, cahaya, dan pupuk. Maka hasil yang didapatkan juga baik. Pada gambar 2, petani yang mendapatkan bibit yang baik, namun dalam pemeliharaannya bibit itu mendapatkan kurangnya air, cahaya, dan kurangnya pupuk, sehingga hasilnya juga kurang baik. Bibit itu diumpamakan sebagai anak yang membutuhkan pendidikan, sehingga dengan pendidikan memberikan tuntunan kepada anak dalam hal kecerdasan dan budi pekerti, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Ki Hajar Dewantara, dasar pendidikan haruslah memperhatikan dua kodrat, yaitu yang pertama kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Pertama, kodrat alam, di mana kodrat alam dapat diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman dapat diartikan perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada muridnya sesuai zaman agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan hal yang penting dalam pendidikan. Budi pekerti terdiri atas dua kata, yaitu budi dan pekerti, di mana budi merupakan pikiran, perasaan, ataupun kemauan, sedangkan pekerti merupakan tenaga. Jadi budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak, pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Semboyan Ki Hajar Dewantara. 1. Ingarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Ini berarti bahwa seorang pendidik harus memberi contoh yang baik bagi muridnya, baik dengan perilaku dan menjadi panutan. 2. Ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Ini mengandung arti seorang pendidik harus bisa memotivasi murid di sekitarnya, memberikan semangat dan menciptakan suasana yang kondusif untuk produktivitas yang baik. 3. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Ini berarti pendidik juga harus mendukung dan memberi dorongan kepada orang-orang di belakangnya, memberikan kesempatan kepada murid agar memiliki inisiatif sendiri, serta jika murid melakukan kesalahan atau kekeliruan, barulah pendidik membantu murid tersebut. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba kepada anak, dapat dikatakan sebagai pendidikan yang memerdekakan murid. Anak-anak bebas mengekspresikan dirinya sesuai dengan minatnya. Namun demikian, seorang pendidik harus tetap memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah. Pendidik menjadi fasilitator untuk mengarahkan dan menuntun murid. Dengan demikian, dalam proses belajar, murid merasa senang dan tidak merasa tertekan, sehingga anak-anak dapat menemukan arti merdeka belajar yang sesungguhnya.
Implementasi penerapan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di sekolah saya. Yang pertama adalah penerapan budi pekerti, kedua adalah penerapan dalam proses pembelajaran. Pertama, penerapan budi pekerti yang merupakan penguatan karakter dari pengembangan profil pelajar Pancasila dalam kegiatan program 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Hubungannya, setiap pagi kami melakukan di sekolah piket penjemputan siswa. Kedua, penerapan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang saya gunakan merupakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid merasa senang dalam proses pembelajaran. Dan dalam proses pembelajaran tentunya kita harus mempertimbangkan dua kodrat, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah penyampaian singkat saya dalam hal demonstrasi kontekstual modul 11 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.